Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadirin dan hadirat, Bapak dan Ibu, seluruh wali santri pondok pesantren Nurul ini, anak-anakku sekalian, para santri putra dan putri, bila khusus juga majelis guru. Alhamdulillah, hari Kamis kemarin kita libur nasional tanggal merah 28 September dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan sedikit berbagi, boleh dibilang ilmu, boleh dibilang pengalaman tentang apa sih sebetulnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah membawa risalah kepada umat manusia. Begini, kita tiap tahun memperingati Maulid Nabi. Banyak biaya yang dikeluarkan, habis tenaga yang dikeluarkan, banyak sekali hal-hal yang harus disiapkan. Tetapi maaf, hasilnya tidak maksimal. Kenapa dan apa sebabnya? Oh ya, insya Allah pengajian bulan depan tanggal 5 November kita mengadakan Maulid Nabi. Ya, saya umumkan tanggal 5 November bulan depan, awal hari Ahad pengajian bulanan. Tolong semua wali santri hadir. Besok kita mengadakan Maulid Nabi. Penceramah yang insya Allah akan hadir, yang biasa melihat televisi mungkin sering, namanya Kiai Haji Soleh Sofyan, ya, itu biasa di TV. Insya Allah cari aja di YouTube, namanya ada Soleh Sofyan, Kiai Haji Soleh Sofyan, dari LDNU, Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama, yang kebetulan teman saya, sahabat saya, satu alma mater di pondok pesantren Darul Rahmah. Hanya bedanya beliau alumni 17, saya alumni 5, itu aja. Tapi untuk tahun ini beliau yang saya minta untuk bisa mengisi. Nah, yang lain-lain nanti yang mengisi anak-anak ibu, ya, anak-anak bapak yang mengisi yang lain nanti biasa, ya, supaya anak-anak kita ini melatih. Maka mulai sekarang saya minta bapak ibu, kalau ada yang mau nyumbang silahkan dikoordinir, ya, karena yang kita undang semua wali santri, bapak ibu, bahkan mungkin sebagian warga di sini bukan akan datang, dan bahkan mungkin biasanya kalau mau lihat di sini teman-teman alumni dari saya, dari UMI biasanya pada datang, jadi cukup banyak yang hadir. Jadi saya minta ada koordinatornya dari wali santri untuk mengkoordinir khususnya masalah konsumsi supaya tidak kacau balau, ya. Oke, bisa ya Bu ya? Siapa yang siap mengkoordinir? Nanti udah saya serahkan kepada Bapak Ibu yang sudah ada koordinatornya. Oke, saya ada bicara itu udah saya serahkan kepada Bapak Ibu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, banyak di antara kita sebagai umat Rasulullah nggak tahu, ya, apa sih tujuannya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kepada umat manusia. Begini, silahkan buka Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 107. Saya ulangi lagi. Silahkan buka surat Al-Anbiya ayat 107, ya.
Ini kita ngaji Bapak Ibu ya. Ngaji, nambah ilmu, nambah pengalaman, nambah wawasan khususnya tentang keagamaan kita. Surat Al-Anbiya ayat 107 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang artinya, wa ma arsalnaka, tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau sebagai rasul, kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya, membawa risalah kepada umat manusia. Jadi kata-kata arsalnaka, kata-kata arsal itu di situ berkembang istilah dalam bahasa Arab rasul dan risalah. Ya, jadi Allah katakan, wa ma arsalnaka, tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau, hei Muhammad, sebagai rasul membawa risalah kepada manusia illa rahmatan lil alamin, kecuali untuk menciptakan apa yang disebut dengan rahmatan, kasih sayang dalam kehidupan yang ada di alam semesta ini. Jadi dengan risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia, Allah garansi, Allah jamin kalau risalah itu dipakai dalam kehidupan 24 jam, kata Allah. Ini bukan kata saya, Allah yang bilang, Pak. Kita harus yakin dan harus mengimani. Kalau risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diamalkan dan dipraktekkan dalam segala aspek kehidupan manusia, khususnya kita sebagai umat beliau yang mengimani risalah beliau, Allah katakan pasti akan tercipta apa yang disebut dengan kehidupan yang penuh dengan rahmatan lil alamin, rahmat dan kasih sayang dalam segala aspek kehidupan yang ada di alam semesta ini. Ini pertama kali kita sebagai umat Rasul harus mengimaninya, bukan hanya sekedar meyakininya, bahwa tidak akan tercipta rahmatan lil alamin dalam kehidupan manusia kalau risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini tidak diamalkan dan tidak dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaannya begini, mau dicatat silahkan. Pertanyaannya begini, apa isi risalah itu, gitu loh. Apa isi risalah itu? Maaf, tidak sedikit umat Islam tidak mengerti tentang isi risalah yang disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW ini secara utuh. Banyak yang nggak tahu, banyak yang nggak ngerti. Kenapa? Nggak ngaji. Kenapa nggak tahu? Bisa kadang ngaji, tapi kadang-kadang nggak sampai kajiannya ke situ. Nah, pertanyaannya, apa risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW ya kepada umat manusia agar tercipta kehidupan yang penuh dengan rahmatan lil alamin? Jawabannya adalah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 208, udkhulu fis-silmi kafah. Artinya apa? Hai orang-orang beriman, kata Allah, masuklah engkau ke dalam Islam, berislamlah engkau, hai umat Rasulullah. Berislam secara apa? Secara kafah, secara utuh. Secara utuh, secara apa? Secara komprehensif. Secara komprehensif apa? Secara menyeluruh semua aspek kehidupan kita. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Rasul, mengaku beriman dengan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah, segala aspek kehidupan kita dimanapun kita berada, dari kita bangun tidur sampai tidur kita kembali, bahkan tidur kita pun, bahkan sampai kita mati pun, ya, semuanya itu nggak boleh lepas dari apa? Dari risalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tersebut. Bahkan
Ya, ketika seorang muslim meninggal dunia, seorang muslimah meninggal dunia, mayatnya pun diperlakukan tidak boleh keluar dari tata cara yang disampaikan oleh Rasulullah dalam risalah tersebut. Bahkan setelah orang mukmin mukminah itu meninggal dunia dan dimakamkan dan dikuburkan, masih ada ajaran-ajaran dalam risalah itu yang bisa dilakukan yang bermanfaat untuk mayat, untuk orang yang sudah meninggal tersebut. Jelas? Apa itu? Nah, 3 hal. Ini diingat ya. Isi risalah Rasulullah yang tidak boleh ditinggalkan dalam aspek kehidupan kita 24 jam. Sekali lagi, dimanapun kita berada, baik ketika kita di pasar ketika berdagang, baik di kantor ketika kita bekerja, baik di ladang ketika kita sebagai petani, baik sebagai seorang nelayan misalnya di lautan, atau sebagai pramugara atau apapun lah profesi kita di udara, di pesawat, atau apapun profesi kita dimanapun kita berada, baik kita sebagai aparat dan penegak hukum, baik kita sebagai politisi di dalam berpolitik, baik kita sebagai seorang pemimpin dalam menjalankan amanah kepemimpinan yang Allah berikan, yang dipercayakan oleh masyarakat. 3 hal ini tidak boleh lepas dari seorang yang mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tolong. Dan ini ajaran yang saya sampaikan dan ajarkan kepada putra-putri Bapak di pesantren ini. Ya. Sekali lagi, Pak. Kalau Bapak ingin tahu, Ibu ingin tahu ajaran apa yang disampaikan kepada putra-putri Bapak di pesantren ini, ya ajaran seperti ini. Yang mengandung 3 aspek. Apa yang pertama? Aspek akidah, yang bicara tentang iman. Aspek akidah yang berbicara tentang iman ini fungsinya sebagai apa? Sebagai landasan, fondasi kehidupan setiap muslim. Yang kedua, aspek syariat. Apa itu syariat? Tata cara kehidupan yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah. Bagaimana cara berdagang, bagaimana cara bergaul, bagaimana cara berpolitik, bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat. Bagaimana menjalani kehidupan dari bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan tidurnya pun dimanapun dia berada, bahkan sampai dia mati. Bahkan bagaimana seorang muslim memperlakukan jenazah saudaranya yang seiman setelah itu dia meninggal, dan bagaimana cara yang harus kita ikuti kalau kita ingin melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang tua kita, keluarga kita, saudara kita yang sudah meninggal, yang sudah kita makamkan. Ini yang disebut aspek syariat, the way of life, tata cara kehidupan yang harus dilalui 24 jam. Dan yang ketiga adalah isi risalah itu yang disebut dengan akhlak karimah. Apa akhlak? Akhlak. Dan untuk inilah Rasul diutus oleh Allah, sehingga Rasul sendiri mengakui. Apa kata Rasul? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah, kata Nabi Muhammad, ke permukaan bumi ini, menyampaikan risalah kepada manusia ini, ya, untuk apa? Menyempurnakan kemuliaan akhlak. Nah, kalau begitu apa fungsi akhlak? Kalau iman fungsinya sebagai landasan kehidupan 24 jam, kalau syariat fungsinya sebagai tata cara kehidupan, kalau akhlak fungsinya apa? Pakaian yang harus dipakai 24 jam oleh setiap muslim. Kalau dia pedagang, mestinya berdagang dengan menggunakan akhlak mulia dalam berdagang. Kalau dia sebagai seorang anak, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya, dia harus menjadi anak yang memperlakukan ibu bapaknya dengan akhlak yang mulia, yaitu akhlak karimah. Kalau dia sebagai orang tua, diamanahkan oleh Allah
anak dan keturunan, bagaimana dia memperlakukan anaknya, mestinya dia menjadi orang tua yang berakhlak karimah. Kalau dia menjadi pemimpin, ya dengarkan Bapak Ibu, ini tahun politik, ya coba ini tahun politik. Kalau ingin melihat siapa calon pemimpin yang akan dipilih, lihat akhlaknya terlebih dahulu. Lihat akhlaknya terlebih dahulu. Bagaimana caranya akhlak? Ada patokan. Di dalam Islam itu milih pemimpin itu patokannya 4 yang harus dilihat calon pemimpin itu. 1, dia punya sifat sidik nggak, jujur nggak? Ya, jangan yang tukang bohong yang dipilih lagi. Jujur nggak ini calon pemimpin ini? Yang kedua, tabligh, menyampaikan apa adanya, ya, tabligh dan transparan kepada masyarakatnya, ya, kepada rakyat yang dipimpinnya. Yang ketiga, amanah, orangnya bisa dipercaya dan amanah, tidak berkhianat, tidak mengkhianati bangsanya, nggak mengkhianati rakyatnya, nggak mengkhianati negerinya. Yang keempat, fatonah, pilih pemimpin yang cerdas. Dari mana kita tahu ini? Kalau sekarang gampang, ada yang disebut dengan jejak digital. Ya, lihat jejak digitalnya. Ketika dia sebelum menjabat menjadi seorang pejabat, apa yang dijanjikannya kepada rakyatnya? Dan setelah dia memimpin dan dia sudah menyelesaikan periode kepemimpinannya, coba lihat, ketika dia memimpin, dia penuhi nggak janji-janji ketika dia kampanye dulu itu? Dia penuhi nggak janji-janji kampanyenya? Kalau dia penuhi janji-janji kampanyenya, bahkan banyak program-program yang baik dan positif untuk rakyatnya, sekalipun dia tidak pernah ucapkan dalam kampanyenya, itu dia tunaikan, itu dia laksanakan. Ini calon pemimpin yang baik. Ya. Bukan soal, oh ini masjid, jangan ngomongin politik, bukan. Saya punya kewajiban moral untuk memberikan informasi menurut Al-Quran dan menurut hadis calon pemimpin yang baik itu yang kayak apa gitu loh. Paham Mbak? Lihat jejak digitalnya, ya, lihat bagaimana, apa yang dilakukan, apa prestasinya selama ini. Nah itu aja. Jadi kalau kita gak usah kita punya prinsip seperti yang na'udzubillah, mudah-mudahan gak terulang lagi, maju tak gentar membela yang bayar. Ya, siapa yang dipilih? Yang bayar. Maka akhirnya setiap pemilihan pembagian sembako. Ya, kalau misalnya nggak bisa mengelak pembagian sembako, ambil sembakonya, orangnya jangan dipilih. Karena apa? Pasti dia akan minta kembali lagi nanti ketika dia sudah naik dan sudah memimpin. Oke, Pak? Jadi akhlak karimah itu fungsinya pakaian yang harus dipakai bagi seorang muslim. Maka Islam tidak mengenal ajaran yang sering saya sampaikan kepada putri Bapak Ibu. Islam tidak mengenal ajaran sekularisme. Islam tidak mengenal ajaran liberalisme. Islam tidak mengenal ajaran pluralisme agama. Islam tidak mengenal ajaran materialisme, apalagi ajaran komunisme. Paham, Mbak? Dan ini kami tanamkan kepada putra-putri Bapak, supaya menjadi seorang muslim yang kafah, supaya menjadi seorang muslim yang betul-betul kehidupannya sesuai dengan risalah yang disampaikan oleh Rasul Muhammad SAW. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu, kita sebagai orang tua, guru sebagai guru, santri sebagai murid, siapapun yang ada di pondok ini dan siapapun kita selama hidup di dunia ini, kalau kita mengaku umat Nabi Muhammad, kita mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, 3 hal ini tidak boleh hilang dari kehidupan kita sebagai seorang muslim. Apa yang pertama? Iman jadi landasan, akidah yang berbicara iman yang menjadi landasan kehidupan. Yang kedua apa? Syariat yang menjadi tata cara kehidupan.
Kemana kaki kita langkahkan, iman dasarnya. Ide dan pemikiran apapun yang keluar dari otak kita, iman dasarnya. Dididik anak kita, kita letakkan anak kita di pesantren, iman jadi landasan kita mendidik anak kita. Maaf, nikah kita, iman yang menjadi landasan pernikahan kita. Berbisnis kita, iman yang menjadi landasan bisnis kita. Bahkan berpolitik kita pun, iman yang menjadi landasan politik kita. Yang pertama. Yang kedua, syariat jadi tata cara kehidupan yang gak boleh ditinggalkan dalam kehidupan kita 24 jam. Gak ada cerita. Kenapa? Karena segala yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa? Karena Islam mengatur semua aspek kehidupan. Tapi sekarang ada ajaran, Bu, namanya sekularisme. Apa itu sekularisme? Ajaran yang memisahkan manusia dari kehidupannya sehari-hari. Oh, dia bilang begini, ini urusan bisnis, ini urusan dagang. Jangan bicara agama, jangan bicara iman dalam urusan bisnis. Bisnis ya bisnis, jangan campur adukkan antara agama dengan bisnis. Ini contoh ajaran sekularisme. Oh, ini pasar, jangan ngomongin agama di pasar, jangan ngomongin iman di pasar. Di pasar ngomongin dagang apa aja sekarang. Nanti kalau ngomongin agama, iman di masjid, di musola, di majelis taklim. Ini contoh ajaran sekularisme. Ya, saya nggak ajarkan ajaran sekularisme ini kepada anak-anak Bapak Ibu. Bahkan saya katakan ajaran sekularisme ajaran sesat. Bahkan ada ajaran namanya liberalisme. Apa itu liberalisme? Ajaran yang mengatakan manusia bebas melakukan apapun tanpa boleh diatur-atur. Jangankan oleh agama, negara pun nggak boleh ngatur. Ini liberalisme namanya. Ya. Anak Bapak Ibu saya ajarkan di sini dalam kuliah subuh, dalam apa kami ajarkan, wahai anak-anak, coba. Ajaran liberalisme adalah ajaran sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena dengan ajaran liberalisme ini manusia jadi apa? Jadi kurang ajar, jadi nggak berakhlak. Betul, Pak? Ngapain? Menurut kehendak dia, nggak bisa diatur-atur oleh siapapun. Maaf, naudzubillah. Ya, sekarang ada di kelompok masyarakat bahkan internasional kelompok namanya komunitas pelangi. Pernah dengar komunitas pelangi? Bu, komunitas pelangi pernah dengar? LGBT. Pernah dengar kan? Lesbian, gay, dan transgender. Iya kan loh? Ini orang-orang liberalisme mengatakan, oh itu hak manusia. Ketika laki-laki dan perempuan sudah dewasa, punya rasa cinta dan kasih sayang, dia mau berbagi dengan sesama jenisnya, itu urusan dia. Gak boleh ada yang ngatur-ngatur. Jangankan agama, negara pun gak boleh mengatur-ngatur urusan cinta dan kasih sayang seseorang. Karena itu hak private, hak pribadi seseorang. Dalam agama Islam, apapun dalam kehidupan manusia, bahkan sampai dia mau berbagi rasa cinta kasih sayang, ingin menyalurkan syahwat birahinya pun ada etikanya dan ada aturannya yang disebut dengan bab nikah. Itu Islam. Nikah dalam Islam harus laki-laki dengan perempuan, harus perempuan dengan laki-laki. Tapi dalam ajaran liberalisme, laki-laki mau nikah dengan laki-laki, perempuan mau nikah dengan perempuan, nggak boleh ada yang ganggu-ganggu, dia bilang. Jangan kan gitu. Manusia ada yang nikah dengan binatang. Pak, ada nggak manusia nikah sama binatang? Kalau lihat medsos, pernah nggak melihat laki-laki nikah dengan seekor monyet? Pernah nggak ngelihat seorang perempuan nikah dengan anjing? Ini ajaran liberalisme. Binatang aja nggak lakukan. Ayo, ada kucing jantan kawin dengan kucing jantan. Ada kucing betina kawin dengan kucing betina. Ada anjing betina dengan anjing betina kawin. Tidak ada. Tapi manusia karena otaknya dirusak dengan ajaran liberalisme,
laki-laki demen laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Ini lebih hina dari binatang. Dan ini penyakit dan tidak bisa dibiarkan dan harus diselesaikan. Paham Mbak? Itu Islam, semua ada etikanya, ada aturannya. Ada paham namanya paham ya, materialisme. Apa materialisme itu? Segala apapun ukurannya, apa yang gua dapat, keuntungan materi apa yang saya dapatkan. Kalau tidak ada keuntungan materi, tidak ada keuntungan secara harta, maka tidak ada gunanya katanya. Padahal kita sebagai seorang muslim disuruh oleh Allah wa ta'awanu al birri wa taqwa wa la ta'awanu al ismi wal udwan. Jelas, Mbak? Nah, yang ketiga ya, kandungan risalah yang disampaikan oleh Rasulullah itu apa? Akhlak karimah. Maaf, santri putra-putri dengerin. Dan di sini saya ajarkan ke anak-anak dalam kuliah subuh, dalam setiap pertemuan, dan Bapak bisa lihat di YouTube yang direkam kepada anak putra-putri Bapak. Saya sering bilang ke anak-anak ini, al-akhlaq qabla ilmi. Akhlak itu sebelum ilmu, dan al-akhlaq fauqal ilmi. Akhlak itu di atas ilmu. Nggak ada gunanya pintar kalau pintar tidak berakhlak. Betul? Nggak ada gunanya pintar kalau pintar tidak berakhlak. Pintar bagaimanapun Anda, banyak bagaimanapun ilmu Anda, maaf, mungkin selesai pesantren, bisa kuliah ke luar negeri, dapat beasiswa ke luar negeri, sampai S3, tapi kurang ajar kepada gurunya, berarti orang berilmu yang tidak berakhlak. Pintar bagaimanapun, banyak bagaimanapun ilmunya, doktor mungkin dapat titel, tapi kalau tidak dia berakhlak kepada ibu bapaknya, itu tidak ada gunanya kepintaran tersebut. Dan akhlak ini harus dipakai 24 jam. Bagaimana akhlak seorang murid kepada gurunya? Maaf, sering saya bilang kepada anak bapak ibu, apalagi menjelang libur selalu saya nasihati. Maka ketika mau libur itu jangan, ya udah dibilang pulang besok masih aja ngedesek. Anak saya pentinglah, ini harus keluar, harus inilah. Padahal malam sebelum anak bapak libur itu kita bekali, kita nasihati supaya mereka ketika libur berakhlak. Dinasihati aja kadang-kadang di rumah bapak ibunya nggak bisa kontrol, apalagi kalau nggak dinasihatin. Betul nggak Pak? Capek hampir tiap liburan ada aja bapak ibu tuh cari program, cari alasan macem-macem. Udah tahu liburnya besok hari Minggu pagi baru pulang, hari Sabtu ngedesak. Saya didesak, Umi didesak, datang ke sini. Saya bilang sudah nggak ada lagi cerita-cerita begitu, saya bilang. Anaknya dinasehatin, anaknya dibekalin supaya nanti selama libur 2 minggu, supaya selama libur 3 minggu di rumah tuh berakhlak. Ini bapak ibunya sendiri yang tidak mendukung. Tapi ketika anaknya bandel, pondok yang diprotes. Ayo, betul nggak Bu? Saya nggak mau lagi lihat bapak ibu yang model begini nih. Anak bandel sedikit, kita yang diprotes. Tapi giliran anaknya dididik, bapak ibunya yang ngeyel. Ya yang dididik ini anak orang. Kalau anak kambing mah gampang, supaya nggak kabur, ikat aja taruh selesai. Betul nggak? Yang dididik anak siapa? Anak manusia apa anak binatang? Maka saya bilang, nggak ada gunanya pintar kalau nggak berakhlak, nggak ada gunanya kaya kalau tidak berakhlak, nggak ada gunanya titel bererot di depan nama, di belakang nama, kalau tidak berakhlak, tidak ada gunanya. Kenapa? Karena untuk akhlak inilah Rasulullah diutus oleh Allah membawa risalah kepada umat manusia. Ya, maka dalam Islam akhlak ini nomor 1. Saya sering nasihatin kepada anak bapak ibu, kalau kamu pulang, ingat saya bilang, Nurul Ilmi mengajarkan kepada kalian tidak ada bekas guru dan tidak ada mantan guru, saya bilang.
Kalau Anda pulang, kalau punya waktu, silaturahim dengan guru-guru yang pernah mengajar Anda dulu, saya bilang. Guru yang pernah mengajar Anda di TK, guru yang pernah mengajar Anda di TPA, guru yang pernah mengajar Anda di SD, siapapun orang yang pernah mengajar Anda ketika sebelum masuk pesantren, silaturahim dengan mereka, saya bilang. Salam dari saya, kemudian minta doa kepada mereka. Kenapa? Karena murid yang berakhlak adalah murid yang menghargai jasa gurunya. Dan sering saya bilang, gak bakal berkah dan gak akan bermanfaat ilmu kalian kalau kalian kurang ajar kepada guru kalian. Betul gak? Betul gak? Sekarang banyak murid-murid sudah gak pada hormat kepada gurunya sekarang. Kenapa? Karena gak diajarin akhlak di tempat dia sekolah. Ya, nah, tolong akhlak anak ini dijaga, didukung oleh bapak ibu. Jangan kami ngegembleng di sini, bapak ibunya nggak ngedukung. Nah, Rasulullah diutus oleh Allah menyampaikan risalah yang 3 inti sehari. Risalah itu iman yang bicara tentang akidah, yang kedudukannya sebagai landasan kehidupan, syariat yang harus dipakai dalam segala aspek kehidupan dan harus dijadikan tata cara kehidupan 24 jam. Yang ketiga, akhlak karimah harus menjadi pakaian kehidupan setiap muslim. Kenapa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Karena Allah menginginkan risalah yang disampaikan oleh Rasul ini adalah risalah yang bisa menghadirkan rahmatan lil alamin, rahmat dan kasih sayang dalam segala aspek kehidupan yang ada di alam ini. Ekonomi yang di dalamnya rahmatan lil alamin. Pergaulan yang di dalamnya pergaulan yang rahmatan lil alamin. Ya. Hubungan sosial yang di dalamnya ada rahmatan lil alamin. Terbentuknya satu keluarga yang di dalamnya ada rahmatan lil alamin. Politik yang di dalamnya ada politik yang rahmatan lil alamin. Itu semua tidak akan tercapai kalau 3 hal ini tidak dijadikan sebagai satu, iman atau akidah, landasan kehidupan, syariat sebagai tata cara kehidupan yang harus dilalui, dan akhlak karimah harus dipakai dalam kehidupan. Dan inilah sebetulnya kenapa Rasul Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa menghadirkan putra-putri yang bisa menghadirkan rahmatan lil alamin di masyarakat dan dalam kehidupan mereka. Dan kita mudah-mudahan menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan mudah-mudahan sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita dapat kita isi dengan taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi saya umumkan, dan nanti di WA juga saya umumkan, tanggal 5 November kita mengadakan Maulid Nabi secara keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ilmi. Silahkan, ada keluarganya yang mau hadir, silahkan, dan kita silahkan, dan tolong dari koordinator tolong dibantu dari aspek yang namanya adalah konsumsinya. Saya minta, karena kalau pondok untuk mengcover sendiri saya akui cukup berat. Ya, biaya 850.000 sebulan, Mbak. Kalau itu semua urusan itu harus dari pondok, berat. Saya nggak malu. Ya. Kemudian kita insya Allah awal Oktober ini sudah memulai untuk membuka pendaftaran santri baru untuk tahun depan. Kalau ada keluarganya, ada saudaranya, dari mulut ke mulut, tolong diinformasikan. Kita membuka pendaftaran santri baru. Insya Allah sekuat tenaga tahun depan, kalau tidak ada perubahan signifikan, SPP saya masih berusaha bertahan 850.000. Tapi Bapak Ibu sendiri tahu kan, beras sekarang aja harganya udah kayak gitu. Ya kan, Pak? Tiap hari, Pak, anak segini di Nurul Ilmi ini sehari tidak kurang berasnya 2,5 karung tiap hari. Jadi
dalam sebulan itu berasnya aja kali 30, berarti 75 karung tiap bulan. Sekarang satu karungnya terakhir kemarin, saya nggak tahu yang terakhir dikirim, tapi terakhir bayar sudah 570.000 satu karung. Dengan uang posisi masih 850.000. Saya masih berharap mudah-mudahan tahun depan masih tidak naik. Ya Bu ya. Ya Bapak Ibu lihatlah di pesantren lain yang ada program tahfidz Quran. Saya bukan kagak tahu Pak. Hampir semua pesantren yang ada program tahfidznya, SPP-nya sebulan minimal 1,3, bahkan 1,5. Betul kan? Bahkan ada Bapak Ibu yang anaknya di pesantren lain itu ngomong sama saya. Ngomong, alhamdulillah di sini masih 850, jangan dinaikin gitu. Di tempat adiknya 1,5 juta. Yang 1,5 juta dibayar, yang 850 saya disuruh jangan naikin. Gimana ceritanya? Dia bilang, alhamdulillah Pak Kiai, anak saya di sini SPP-nya masih 850, adiknya di sana 1,5 juta kan. Yang 850 nggak boleh dinaikin, tapi yang 1,5 juta, gimana ceritanya ini? Oke ya, saya minta tolong, saya bukan cerewet tentang keuangan, ya tolong, karena bagaimanapun itu sesuatu yang menggerakkan perjalanan di pondok pesantren ini, KBM dan segalanya. Saya mohon maaf, mohon doa dari Bapak Ibu, mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.